Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebenarnya kelas kita ini berapa sih banyaknya? Ya udah di mute aja, biar nggak bentrok suaranya. Oke, hari ini kita akan bahas pohon atau tree. Kemarin kan kita bahas keterhubungan graf yang berisi jembatan, titik potong, dan lain-lain. Itu di mute deh. Siapa itu? Nur. Oke, langsung saja definisi pohon atau tree, yaitu graf terhubung. Jadi perhatikan di sini, dia merupakan graf terhubung. Jadi graf terhubung kemarin kita sudah belajar graf yang terdiri dari satu komponen. Nah, dia dikatakan pohon atau tree jika dia tidak memuat siklus. Nah, kalau kalian lihat di sini, saya buat 4 contoh. G1, G2, G3, dan G4. Manakah yang merupakan tree? G1 tree bukan? Iya. Ya, G2 tree juga. Tree. Dia kan di sini seolah-olah ada siklus, tapi dia tidak siklus. Di sini kan tidak ada titik. Kalau di tengah ini ada titik, berarti dia bukan tree karena memuat siklus dengan panjang 3. Nah, karena di sini tidak ada titik di tengah ini kan seolah-olah ya intinya dia kalau dipindahkan si garis ini, dipindahkan ke sini kan dia tidak memuat siklus kan? Jadi hati-hati dalam melihat sisi. Sisi di sini menghubungkan dua titik. Nah, sisi ini dan sisi ini dia tidak di siklus manapun. Jadi G1, G2 tree. Bagaimana dengan G3? Bukan. Dia memuat siklus dengan panjang 4 kan? Siklusnya A, B, E, D. Nah, itu siklusnya. Dia hanya memuat satu siklus saja. Bagaimana dengan G4? G4 tree bukan? Bukan. Karena dia graf tak terhubung. Dia punya dua komponen kan? Komponennya P2 dan P4. Jadi yang tree adalah G1 dan G2. Kalau G3 gagalnya karena dia punya siklus. Yang G4 dia tidak terhubung. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan, ada berapa tree berorder? 1, tentunya di sini maknanya yang tidak saling isomorf ya. Kita kemarin sudah belajar isomorfisme graf. Jadi ada berapa tree yang berorder 1? Pastinya hanya 1, yaitu graf trivial yang hanya memuat satu titik. Kalau yang berorder 2 ada berapa? Kok ngilang? Ini koneksinya mulai putus-putus atau bagaimana? Kalau tree berorder 2 juga hanya ada 1, yaitu P2. Oke. Yang 3, yang berorder 3, ada berapa dia? Ada 2 ya. Segitiga. C3 dengan P3. Oke, dan seterusnya nanti silakan dicari sendiri. Ada berapa tree berorder 4, 5, dan 6. Tentunya yang tidak saling isomorf. Oke, next. Itu tadi pohon, jadi graf terhubung yang tidak memuat siklus. Kemudian ada istilah, ada pohon, ada hutan, forest. Jadi, forest adalah
graf yang tidak memuat siklus. Jadi di sini forest itu kita tidak memandang dia terhubung atau tidak. Jadi sebarang graf yang tidak memuat siklus. Nah, jadi di sini merupakan forest yang terdiri dari 4 tree. Jadi tidak memuat suatu siklus. Kemudian di sini ada 4 komponen. Nah, semua komponennya berupa tree. Jadi forest itu ya kumpulan tree gitulah. Kalau kalian perhatikan di sini, ini kan semua tree berorder 5 yang tidak saling isomorf. Oh, sorry. Yang tengah ini saling isomorf. Jadi ini ada 3 graf yang tidak saling isomorf. Oke, kemudian sifat-sifat tree. Kalau kalian lihat, apa itu? Mau tanya atau bagaimana? Kalau kalian lihat sifat tree, misalkan kita punya tree di sini, dia punya jembatan nggak? Dia punya jembatan kan? Nah, kemarin kita sudah belajar jembatan. Ciri jembatan jika dia tidak termuat dalam suatu siklus gitu kan. Nah, kalau kalian lihat definisi pohon tadi, tree tadi, dia kan graf terhubung yang tidak memuat siklus. Otomatis setiap sisi pada pohon, pada tree, dia merupakan jembatan. Perhatikan aja G1 dan G2. Tadi kan G1, G2 merupakan tree. Kalau saya hapus sisi EF, dia jadi graf tak terhubung, gitu kan? Kalau saya hapus CF, dia juga menghasilkan graf tak terhubung. Saya hapus CD juga sama, CB juga sama, CA juga sama. Jadi semua sisinya di sini kita punya mereka merupakan jembatan. Jadi semua sisi pada pohon, pada tree merupakan jembatan. Kemudian ciri berikutnya, kalau kita punya graf berorder, ini berorder berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berorder 6, maka sisinya kira-kira ada berapa? Di sini sisinya ada 5. Kalau yang di sini dia graf berorder 6 juga. Sisinya ada 5 juga. Kira-kira, oke, ini sudah ada yang jawab. Kalau kita punya graf berorder P, maka sisinya ada P-1. Jadi, kalau kita punya tree dengan order P, maka dia mempunyai sisi sebanyak P-1. Atau ukuran dia P-1. Nah, setiap sisi pada tree, dia merupakan jembatan. Sifat berikutnya, titik yang tidak berderajat 1 di tree merupakan titik potong. Berat. Oke, jika titik yang tidak berderajat 1 merupakan titik potong. Coba perhatikan contoh yang tadi. Mungkin saya gambar ulang di sini aja ya, biar nggak biar nggak bolak-balik slide-nya. Tree-nya tadi saya punya. Oke, saya gambar tidur aja. Tree-nya sembarang lah. Oke, misalkan saya punya sisinya ini. Kemudian sini. Ini. Dan saya punya ini.
Oke, misalkan saya punya tree-nya ini. Titik yang tidak berderajat 1, berarti titik yang tidak berderajat 1 ada berapa di situ? 2 kan? Nah, dia merupakan titik atau dia merupakan titik potongnya. Jadi, titik potongnya ada 2. Ketika kita hapus titik ini, dia menjadi graf tak terhubung. Begitu juga titik ini. Kalau kita hapus titik yang berderajat 1, dia tetap terhubung. Kemudian, jika U dan V merupakan dua titik yang tak bertetangga di tree T, maka T plus UV memuat hanya satu siklus C. Oke, sebagai contoh gambarannya gini. Misalkan saya punya U-nya yang ini U kita, ini V kita. Kok jelek ya. Teks aja lah. Oke, ini U kita. Kemudian ini V kita. Nah, U dan V kan dia tidak bertetangga kan di tree ini. Kemudian, kalau kita tambahkan sisi, jadi T plus UV maknanya kita tambahkan satu sisi yang menghubungkan U dan V, maka dia akan memuat hanya satu siklus C. Jadi, di sini saya buat garis baru. Nah, ini UV kita. Jadi, si T ini tidak lagi jadi tree, yaitu dia graf yang memuat satu siklus C. Nah, ini C-nya. Kemudian, jika E sebarang sisi pada C, C itu yang di sini tadi, dalam TU plus V, maka T plus UV min E adalah balik lagi jadi tree. Misalkan, di sini saya hapus yang sisi ini. Maka, dia akan jadi suatu tree lagi gitu kan. Coba sih kalau warna putih, gak ada ya? Oh, ada warna putih. Di iris, di sini. Jadi kalau kita hapus, kurang. Oke, jadi dia kembali lagi ke tree lagi. Kemudian jika T adalah tree tak trivial, berarti ini termasuk tak trivial karena tidak satu titik, maka T min V adalah forest dengan banyaknya komponen adalah sama dengan degree dari si titik yang dihapus tadi. Misalkan kita punya V-nya ini, kalau kita hapus si V-nya, berarti kan jadi grafnya hanya memuat graf jadi grafnya kan hanya graf ini dan graf ini saja kan, kalau V-nya kita hapus. Nah, berarti ada berapa komponen? 2 komponen. 2 komponen tidak lain degree atau apa sama dengan banyaknya tetangga dari si V. Atau degree V sama dengan 2. Berarti kalau V dihapus, maka dia mengakibatkan grafnya menjadi 2 komponen. Kalau misalkan titik ini yang kita hapus, berarti grafnya jadi graf dengan 3 komponen. Oke, kurang lebih seperti itu sifat grafnya, sifat tree. Ada pertanyaan? Sepertinya belum ya. Oke, kemudian di sini ada bobot pada graf. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi suatu nilai.
bobot pada sisi graf dapat berbeda-beda bergantung pada kasus atau masalah yang kita modelkan dengan menggunakan graf. Sebagai contoh misalkan kalian sudah belajar RO ya, riset operasi. Itu kan kalian biasanya meminimalkan biaya atau meminimalkan jarak atau sejenisnya lah, tergantung. Jadi bisa aja titik itu menggambarkan suatu kota, mempresentasikan suatu kota, sisinya menggambarkan suatu jalan atau biaya perjalanan atau dan lain-lainnya. Jadi graf ini banyak diaplikasikan di kasus yang seperti itu. Ya banyak sih. Aduh. Dikenal telepon. Oke, sebagai contoh di sini, saya punya graf berorder 12. Kemudian sisinya, kalian lihat di sini juga banyak kan sisinya. Sisinya ada berapa ini? 3, 3, 9. 9 tambah 6, 15. Nah, setiap sisinya kita kasih bobot. Sisi AB bobotnya 3, sisi FG bobotnya 4, dan seterusnya. Kemudian, itu tadi kalau graf berbobot. Spanning, nanti ada hubungannya dengan ini, spanning tree. Spanning tree adalah spanning subgraf dari G yang merupakan tree atau pohon. Kalian masih ingat spanning subgraf? Jadi subgraf yang memuat semua titik pada graf semula. Nah, kalau misalkan kita punya ini, tadi kan ini bukan tree. Kira-kira ada berapa banyak tree di sini? Spanning tree maksud saya. Misalkan saya gambar ulang. Dan kita punya salah satunya, saya buatkan contoh satu dulu. Spanning tree berarti maknanya dia graf terhubung dan dia berbentuk tree. Jadi sebagai contoh misalkan saya ambil di sini yang ini. Aduh. Sini. Kemudian saya ambil sini. Loh, kok jelek. Kemudian saya ambil ini. Sini. Nah, ini salah satu contoh spanning tree dari graf ini. Kira-kira ada lagi nggak spanning tree selain yang ini? Mana ini? Gak ada respon. Apakah sinyalnya sudah mulai? Apakah ini sinyalnya mulai bermasalah? Oke, kalau ada, sisi mana dengan sisi mana? Sisinya sisi apa saja di sini? Otomatis kan tadi, kalau kita punya tree berorder 6, maka sisinya ada P-1, berarti ada 5 sisi. Berarti kita harus memasangkan 5 sisi di sini, sedemikian sehingga tidak ada siklus di graf ini. AB, mana AB? AB, W.
AB, kemudian BE, kemudian AD, mana AD? Terus AD ini kok double nih? Oh, BD, sorry. BD bukan sisi. BD di sini kan nggak ada sisi toh, berarti nggak bisa dong. Berarti bukan subgrafnya dong kalau kamu pakai BD di sini. CF. Nah, ini mau nggak mau pastilah dia di sini. Sorry, salah. Ini nggak terhubung dong, berarti bukan tree. Oke, selanjutnya mana ini? AB hilang. Mana ini dulu? Yang bener yang mana ini? AB. Berarti yang pertama tadi salah ya, AD itu. AB. Oke, kita punya AB, AD, Menghubungkan AC bisa kan Bu ya? Apa? Kalau AC dihubungkan. Boleh. Nah, ini juga tree juga, spanning tree maksud saya. Oke, kemudian CD Bu maksud. Oke. CD kan nggak terhubung juga di sini, nggak bisa dong. Jadi kan spanning tree kemarin subgraph yang memuat semua titik pada graf semula gitu kan. Oke, kira-kira selain yang orange dan ungu ini ada lagi nggak spanning tree-nya? Kok 4? Harusnya menyebutkan sisi itu 5 karena kita butuh spanning tree berorder 6, berarti kita butuh sisinya berjumlah 5. Mana? AC, AD, sing bener ya? Yang saya buat yang 5 aja. FC berarti yang ini. Salah. Perkecil dulu. FC berarti yang ini. CA. Kemudian AD. Kemudian DE. Kemudian EB. Oke, boleh. Ada lagi? Harusnya ada. Kenapa? Ganti warna. Merah. AD dihapus Bu. Apa dihapus? AD. AD dihapus. Oke. Berarti kita punya AD dihapus. Berarti kita punya ini, dan ini ya. Oke. Ada lagi? Tidak. Kenapa sudah saya jawab seperti itu? Karena kita punya tadi siklusnya, di sini kan memuat satu siklus ya. Kalau dari satu siklus tadi, kita buang satu sisi, maka dia akan menghasilkan tree gitu kan. Kita buang satu sisi pada siklus. Jadi, di sini sebenarnya spanning tree-nya cukup menghapus satu sisi pada siklus A, B, E, D, A. Gitu kan. Nah, itu. Jadi, kita punya 4 spanning tree di sini. Kalau misalkan ada 2 siklus, ya beda lagi ceritanya. Kita harus berarti minimal menghapus 2 sisi, yaitu atau minimal menghapus masing-masing satu sisi pada setiap siklus. Gitu. Ya, intinya kita buat spanning tree.
yaitu pohon. Graf terhubung yang tidak memuat siklus. Oke, jadi spanning tree di sini ada 4. Nah, hubungannya apa dengan yang berbobot tadi, graf berbobot? Kita buat minimum spanning tree. Nah, jadi di sini minimum spanning tree itu apa? Jadi graf atau spanning tree yang memuat atau yang berbobot paling kecil. Sebagai contoh di sini, kita punya graf ini. Ini kan graf yang banyak siklus kan di sini. Grafnya berorder berapa ini? 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 ya. 8. Berarti kalau kita mau buat minimum spanning tree-nya, berarti kan kita harus mencari 7 sisi yang berbobot kecil sedemikian sehingga bobot-bobotnya tadi kalau dipasang tidak sisi-sisi tadi ketika dipasang dia tidak memuat siklus pada graf ini. Nah, dari graf ini kita dapatkan minimum spanning tree-nya yang ini. Oke, kenapa kita tidak memilih bobot yang kecil-kecil? Jadi misalkan di sini kalau bobotnya kita pilih yang kecil 5, 15, 10, 20, 25, 30. Oke, ini termasuk yang paling kecil ya. Kalau yang contoh yang tadi itu sangat banyak kemungkinan di sana bobotnya. Nanti akan saya bahas di sini. Oke, jadi graf ini kita punya minimum spanning tree-nya yang ini. Jadi gampangannya misalkan, kalau kita mau dari B ke A atau ke E, dari B ke A atau ke E, mana bobot yang paling kecil, berarti yang kita pilih, gitu kan? Logikanya, algoritmanya seperti itu. Jadi kita pilih 5 di sini. Kemudian dari E ke F atau ke G, mana yang lebih kecil? Sini, si 15. Kemudian G ke F, ya pastinya dia bobotnya 10 ini. Intinya kita pilih bobot-bobot yang kecil yang dipakai menjadi sisi di spanning tree-nya. Jadi kita dapatkan yang minimum yang ini. Oke, kalau kita punya atau kalau kita mau cari si minimum spanning tree, kita buat algoritmanya seperti ini. Algoritma di sini banyak macam. Ini saya ambil yang menurut saya yang paling sederhana. Jadi di sini kita punya algoritma Kruskal. Asumsi kita sisi-sisi pada graf G, P, Q, ini maknanya kita punya graf berorder P, berukuran Q. Kalau ada yang lupa, ukuran berarti banyaknya sisi adalah Q, banyaknya titik adalah P. Nah, sisi-sisi di sini sudah diurutkan berdasarkan bobotnya. Langkah pertama, kita buat titik-titik di graf G tanpa sisi, seperti saya tadi. Kalau ada graf 6 titik, berarti kita gambar titik-titiknya tadi ada 6. Kemudian, pilih sisi E dengan bobot yang paling kecil. Sedemikian sehingga dia tidak membentuk siklus di T. Jadi tadi kita buat satu sisi, pilih sisi yang paling kecil. Dengan bobot yang paling kecil. Ulangi, kalian loopingnya, looping langkah kedua ini, sampai P-1 kali. Karena kita tadi punya, kalau kita mau cari tree, berorder P, maka sisinya sebanyak P-1. Jadi, kita cari sisi sebanyak P-1 sehingga dia tidak membentuk siklus di T.
Oke, contohnya tadi yang saya bilang. Nah, kira-kira kalau kalian punya graf ini, berapa banyak minimum spanning tree? Di sini saya buat bobot-bobot pada sisinya banyak yang sama. Sehingga di sini minimum spanning tree-nya pastilah lebih dari 1. Jadi tugas kalian di sini membuat minimum spanning tree berorder apa ini 1 2 3 4 12. Berarti kalian mencari 11 sisi dengan bobot yang paling kecil. Kira-kira kalau kalian disuruh gambar, saya lingkari aja lah. Mau sisi yang mana? Misalkan ini bayangkan titik tanpa sisi. Berarti ada 12 titik A, B, C, D sampai L. Kira-kira sisi mana yang dipakai duluan? Tadi kan kita urutkan, algoritmanya tadi kan kita sudah punya asumsi bahwa sisi-sisinya sudah diurut sesuai bobot terkecil. KL, oke KL, kita pilih KL. Kita lingkari di sini. Coba. Kenapa ini? Susah sekali melingkari. KL, terus CD, terus BF, terus AB, oke. Terus FJ, oke. CG, mana CG? CG. FG sudah, CG sudah, terus ini masih 6, berarti kita kurang 5. FG belum, Bu. Ya, sorry. FG, terus C. HL. Terus sebentar. Kalau BC kita isi, maknanya dia jadi siklus nanti. Ini ada yang menjawab BC. Kalau BC di sini saya tulis, jadi siklus dia, iya kan? Jadi BC atau FG dipilih salah satu. Perhatikan di sini harus memperhatikan tree-nya juga. Pilih bobot terkecil, bobot yang kecil, tapi sekaligus jangan sampai membentuk suatu siklus di sini. Berarti di sini mana AE? Oke. AE kemudian EI ya. Jadi kita punya mana yang belum terhubung ini? Kayaknya semua sudah terhubung ya. Oh, kurang 1. Yang belum terhubung titik. Oh, ini dia membentuk ini belum terhubung ke sini. Pastinya kita pilih yang 4 karena yang paling kecil antara 6, 4 dan 5. Oke, jadi kita sudah dapatkan minimum spanning tree-nya. Bentuknya kalau saya gambar kecil-kecilan berarti satu, 2, 3, 4. Loh, kok nggak muncul? Wah, ini kayaknya sinyalnya mulai itu ya. Oke, berarti kita punya perkecil dulu. Mau buat garis.
AB, loh, kok nggak muncul? Loh, AB, kemudian BF, kemudian AE, kemudian EF, terus ke sini, kita punya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, ini minimum spanning tree kita. Dengan bobot berapa ini tadi bobotnya? Dengan bobot berapa ini, Rek? Duanya ada berapa ini? Wih, masa 39? Enggak lah, enggak nyampe, seingat saya. Kalau 39 bukan deh. Loh, tambah 24 ini ngitungnya. Wah, agak benerin. Coba dihitung dulu, duanya ada berapa? Duanya ada 3, berarti 6 ditambah 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. 9 ditambah 28. Enggak deh. Kenapa ngitungnya semuanya berbeda? 4-nya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. 16. Seingat saya 30-an kok. Ditambah 5. 26. Berarti 9 tambah 16, 25, 36 ya? Oke. Jadi, kita punya minimum spanning tree-nya. Nah, ini 36 baru benar. Jadi, salah satu minimum spanning tree-nya adalah 36. Ini tidak tunggal, jadi nanti silakan cari yang lainnya. Maknanya di sini ada bobot, ada minimum spanning tree dengan bobot yang sama 36 ini. Kalau misalkan ada yang menemukan kurang dari 36, berarti ini salah, bukan minimum spanning tree ya, karena ada yang lebih bawah tadi, ada yang lebih kecil. Kan minimum spanning tree berarti spanning tree dengan bobot yang paling kecil. Jadi nanti silakan dicek, mungkin ada yang menemukan 35 atau 34. Ya tentunya jangan sampai salah hitung ya. Seingat saya sih 36 ini. Oke, itu minimum spanning tree. Ada pertanyaan? Belum kan? Gampang aja kalau topik graf ini. Oke, ini sebenarnya materi hari Kamis, tapi ya sekalian mumpung ini bisa connect. Jadi hari Kamis nanti tinggal diskusinya aja ya. Matrik keterhubungan atau adjacency matrik. Jadi suatu graf G itu dapat direpresentasikan oleh suatu matriks yang disebut matrik adjacency. Ya, ini B boleh, M boleh ya, ini hanya simbol saja. Suatu matrik yang entry-nya BIJ. Ini BIJ bermakna entry ke baris ke I, kolom ke J. Dengan baris dan kolomnya bersesuaian dengan titik-titik pada graf G. Jadi di sini matriksnya matrik square, matrik persegi. Karena kolom dan baris itu bersesuaian, maknanya dia merepresentasikan suatu titik-titik di graf G. Jadi sebagai contoh, di sini saya punya C3. C3 berarti nanti matriksnya, matrik representasinya berukuran 3 kali 3. Barisnya menunjukkan titik. Sebentar ya. Ada.
Oke, kita lanjutkan. Jadi, kalau kita punya C3, berarti kan dia berorder 3, otomatis nanti matriks representasinya berukuran 3 kali 3. Jadi, sebagai contoh di sini, nanti kalian labeli ya titik-titiknya agar tidak rancu. Jadi, matriks representasi ini mempengaruhi pelabelan titiknya. Jadi kalau misalkan U ditaruh di sini, V taruh di sini, W sini, akan berbeda jika nanti U-nya, ya ini karena segitiga nanti hasilnya ini sama. Kalau nanti misalkan kita punya graf secara umum, itu sangat berpengaruh pelabelan titiknya atau pengurutan titik-titiknya. Jadi misalkan baris pertama atau kolom pertama itu merepresentasikan titik yang mana, itu sangat berpengaruh urutannya. Jadi meskipun graf yang sama, bisa aja nanti matriks representasinya beda. Ya, karena pengurutan titiknya tadi. Oke, kriteria entry matriksnya, BIJ sama dengan 1 jika titik VI terhubung dengan titik VJ. Jadi kalau dia bertetangga, VI dengan VJ bertetangga, maka entry-nya adalah 1. Jika tidak, maka entry-nya sama dengan 0. Oke, jadi di sini kita punya, saya labeli tadi U, VW. U-nya di sini, U dengan U, karena kita berurusan dengan, kita hanya membahas graf sederhana, berarti kan tidak ada gelung di sini. Tidak ada sisi dari dan ke titik ini sendiri. Sehingga pasti diagonal utama, pastilah dia entry-nya 0. Kalau kalian lihat di sini, kalau kita punya matriks sederhana, graf sederhana, maka entry matriks adjacensinya, diagonal utamanya pastilah 0. Oke, U ke V ada sisi, berarti ini U ke V dia bernilai 1. U ke W dia juga bertetangga, berarti bernilai 1 juga. Nah, karena sisi UW sama dengan WU, atau UV sama dengan VU, pastilah matriksnya simetri. Apa matriks simetri? Matriks yang transposnya sama dengan matriks semula. Jadi di sini kalau kalian transposkan, maknanya kan berarti di sini BIJ sama dengan BJI. Jadi kalau kita punya UV sama dengan 1, berarti VU juga sama dengan 1. Oke, kalau C4, ini kita punya UVWX misalkan seperti itu. Kita punya matriksnya seperti ini. Jadi di sini urut pelabelannya. UVWX misalkan, UVWX. Kalau misalkan aja yang tadi saya bilang, kalau kita buatnya random, melabelkannya tidak urut, misalkan di sini saya punya U, ini misalkan saya punya X, kemudian yang bawah, misalkan di sini saya punya P, oh ini urut juga, ini misalkan gue ya. Kemudian di sini P. Nah, ini kan gak urut. Misalkan saya buat matriksnya beda lagi. Nanti dia akan menghasilkan matriks yang berbeda. Wow, mana teksnya ini? Teks. Susahnya. Loh, kok nggak bisa sih? Ini sinyalnya mulai itu dah. Oke, misalkan saya punya U, X, V, W. Urutannya, oh, saya nggak urut.
Jadi misalkan, iya kok kecil sih. Misalkan saya punya U, V, W, X. Nah, nanti matriksnya di sini juga pasti beda. Di sini tapi tetap ya, ini U, V, W, X. Jadi, kalau kita mau buat matriksnya, matriks adjacensinya berarti bagaimana? Kalau kita lihat C4 ini. U dengan V tidak bertang, U dengan U 0. U dengan V, ya, tidak bertetangga 0 juga. Nah, kan berbeda kan dengan yang ini. Jadi, pelabelan titiknya nanti kalian harus tuliskan di situ. U dengan W bertetangga. U dengan X bertetangga juga. Dan seterusnya di sini. Yang pasti berbeda. Nah, yang samanya bagaimana? Kalau kalian lihat penjumlahan satu atau penjumlahan kolom maupun baris, itu menandakan degree-nya. Degree dari suatu titik. Kalau kalian lihat di sini, semua matriksnya, matrik lagi, grafnya, dia kan degree-nya 2 kan? Otomatis penjumlahan baris atau kolom dia juga 2. Karena dia bertetangga dengan 2 titik, ya berarti entry-nya 1, 1 sebanyak 2. Itu ciri-cirinya. Jadi, kalau meskipun presentasi matriksnya tadi di sini matriksnya berbeda, tapi kalau kalian jumlah di sini, pastilah dia sama barisnya di sini. Jadi di sini kita punya, ya dilanjutkan aja lah untuk meyakinkan. V ke U 0 juga. Ini di transpose saja kan. Kemudian ini 0 juga diagonal utama. U ke W 1. U ke X, kok U? V ke X 1 juga. Kemudian W ke V 1. Ini pastinya 0 diagonal utama. Ini 0 juga. W ke X tidak terhubung. Yang di sini berarti X ke V ya. X ke V 1. Ini 0. Ini juga 0. Oke, jadi ini matriks ketika pelabelannya seperti ini. Berbeda dengan yang ini. Ini tadi saya urutkan U, V, W, X gitu lah. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kalau kita jumlah baris maupun kolom semuanya 2 karena semua titik-titiknya berderajat 2. Ini juga sama karena ini kita merepresentasikan siklus. Siklus itu kan semuanya berderajat 2 titik-titiknya. Jadi pastilah penjumlahnya juga 2. Oke, ini bukan, ini dulu. Nanti mungkin bisa jadi soal diskusi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Materi kita sampai materi keterhubungan ini. Jika tidak ada, kita bisa lanjutkan di forum aula atau di grup WhatsApp. Itu ngetik apa? Nggak selesai-selesai. Atau gara-gara sinyalnya ini. Oke, saya cukupkan sekian untuk materi minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.